Perang terhadap penyalahgunaan narkoba terus dilakukan jajaran Sat Narkoba Polres Goa. Dipimpin Ibda Yusran Yusuf, tim 2 kali ini mengejar tersangka pengedar sabu di daerah Goa, penyuplai barang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita ada tugas kembali, yakni ada salah satu kurir yang ngantar barang sampai ke wilayah Kabupaten Goa ini. Oleh karena itu, kesiapkan fisiknya, atur CB yang baik ya. Saya juga minta kepada rekan-rekan tetap semangat dan kompak selalu. Tim Jargon, ya! Pergerakan langsung dilakukan untuk upaya penangkapan. Berdasarkan informasi, ada transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan di daerah Sombaopu, Goa, Sulawesi Selatan. Pelakunya mengirimkan sabu pada pemesan dengan jumlah yang tak sedikit. Sampai di lokasi, anggota disiagakan di beberapa titik untuk memantau setiap pergerakan yang dicurigai sebagai pelaku peredaran narkoba. Iya, depan balik hitam. Ini. Depan sini dong. Ada TKP-nya di sini nanti. TKP-nya mana? Ini kita tadi habis senglok ambil sini ke rumah pos. Jadi dia nanti. Jadi siang ini tim 2 Sat Narkoba Polres Goa kembali melakukan aksinya, tentunya memberantas narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Goa. Saat ini saya sudah bersama Pak Kanit dan anggota. Kami sudah standby di depan persis TKP. Kita ini lagi menunggu terduga tersangka penyalahgunaan narkotika. Dalam situasi seperti ini, setiap anggota dituntut untuk terus siaga, memperhatikan lingkungan sekitar, kematangan informasi dan insting anggota dikedepankan. Hal yang tak boleh diremehkan adalah menentukan lokasi pemantauan, tak boleh gegabah, dan tak boleh mencurigakan sedikit pun. Ini dilakukan agar tak satu pun yang curiga dengan keberadaan kami, yang bisa saja berujung pada lolosnya target. Ibda Yusran Yusuf terus berkoordinasi dengan anggota dan informan di lapangan, mencocokkan informasi terakhir terkait pelaku penyalahgunaan narkotika. Inilah foto target kali ini, seorang perempuan cantik berusia kira-kira 30 tahun. Perempuan ini dikenal sebagai pengedar sekaligus penyortir barang narkoba khususnya sabu ke daerah Goa. Dan ini perempuan sudah termasuk istilahnya daftar target operasi kami. Dan dia yang sering suplai barang narkotika jenis sabu ke Kabupaten Goa dengan istilahnya berat yang lumayan berat sih, yang di atas 5 gram. Oh, jadi dia memang punya target seperti itu ya, Pak? Kalau istilahnya penyalahguna yang memesan di bawah 5 gram dia nggak mau layani. Karena pelaku dinilai lihai dalam bertransaksi, kami terus memperhatikan lingkungan sekitar, memasang mata dengan tajam. Tak boleh ada kesempatan pelaku melarikan diri, apalagi sampai melakukan transaksi. Dari titik berbeda, 100 meter dari lokasi, kami memperhatikan beberapa pengendara yang cukup mencurigakan. Mereka berhenti di lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi. Pengendara perempuan menjadi pantauan utama kami hari ini. Lihainya target untuk mengantarkan barang memaksa kami untuk terus curiga. Oh, cewek. Sementara di sekitar lokasi, situasi yang sama terjadi. Seakan tak boleh berkedip, mata kami harus tetap terbuka menunggu salah satu pengedar sabu datang ke lokasi.
Tak lama berselang, beberapa pesan mengenai tersangka masuk ke telepon seluler Ibda Yusran Yusuf. Tersangka mendekat ke lokasi. Masuk maka di atasnya. Motor sendiri, Ci. Progresku. Beberapa anggota lalu bergerak di sekitar lokasi. Dengan hati-hati, kami coba mengendus kebenaran informasi yang diterima. Sekali lagi, meski target adalah perempuan, setiap tindakan dilakukan dengan sangat hati-hati. Setelah cukup lama menunggu, Ibda Yusran Yusuf tiba-tiba turun melakukan penyergapan pada seorang perempuan yang diduga kuat pelaku pengedaran narkoba. Dan ini yang kami temukan. Bang, tunggu dulu bang. Abang dia kabur nanti bang. Nah, dah. Yang aku lari. Iya, yang kalau tidak mau keringan. Bang kata juga sebelum saya itu malu di situ. Kawan. Mana barang buktimu? Mana? Mana? Yang cepat. Mana? Ya Allah. Mana barang buktimu? Jalan. Mana barang Jalan, buktimu Dek. simpan? Di mana? Udah, Di mana udah, kau sayang. simpan? Cepat. Di mana kau simpan? Di mana? Buka di kantongnya. Di kantongnya, Pak. Bukan dulu bang. Maaf ya. Ini. Oh iya. Mana? Oh di dalam ini dia pakai celana di dalam. Udah kita buka. Shh, diam. Ini saya nggak pegang apa-apa ya. Pak izin. Ada di sini di dalam bungkus uang. Sini kamu jangan ke situ. Ah, ini barang buktinya nih. Ini barang buktinya. Iya siap. Jadi dibungkus di dalam uang 20.000. Ya. Kita masukin ya Pak. Diam. Aku dibantu kita mau di atas mau kita mobil deh. Udah. Iya, makanya. Udah mana itu barang? Sudah ada. Sudah Bapak izin. Nanti ke mobil aja. Di mobil aja kita. Pak ini kuncinya. Mana di mobil? Ini. Udah jalan aja, jalan. Kita interogasi dulu di tempat yang ini siapa ini yang 771? Hah? Bosmu? Siapa? Hah? Siapa? Bosmu siapa? Itu tadi Pak, ada teleponnya. Ini siapa ini? Yang 771 itu siapa? Saya nggak tahu ya. bosmu itu siapa? Bukan bos, Pak, di rumah. Kamu ambil barang di mana? Barang dari bolanya itu Pak. Siapa? Ada namanya Siti ya. Hah? Ada namanya Siti panggilannya. Saya nggak hapus. Tanpa perlawanan, perempuan ini berhasil dibekuk. Di badannya ada sabu seberat 5 gram. Nah, jadi tadi setelah kami melakukan pengintaian yang lumayan lama, akhirnya kami berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Tadi kami temukan di dalam celana tersangka. Jadi tersangka tuh menggunakan rok, tapi di dalam roknya ini pakai short yang ada kantongnya. Nah, saya menemukan langsung dari badan tersangka. Ini dia barang buktinya. Dan tadi posisinya dibungkus dengan uang seperti ini ya, Mbak. Saat dibawa untuk diinterogasi, perempuan ini terus menangis, berharap belas kasihan pada kami yang baru saja menangkapnya. Kenapa?
Anaknya Mbak di mana? Di rumah Mbak sama keponakan. Ya udah, harusnya jaga anak. Uang belanja Mbak nggak ada. Uang belanja kan bisa kerja yang lain, masih sehat kan? Nah, masih sehat pasti bisa kerja yang lain. Kenapa harus ngedar-ngedar narkoba? Nggak usah kayak gitu lah alasannya. Kalau dia ditangkap aja alasannya kayak gitu. Dan rata-rata memang seperti itu. Untuk para pengedar, para pemakai itu rata-rata seperti itu. Jadi itu orang diarahkan, itu orang itu syukur arahkan itu kudanya. Di salah satu tempat, kami coba menginterogasi tersangka, mengorek dari mana barang terlarang sabu ia dapatkan. Betul, bekas itu tempat injak kaki motor. Ada kok waktu ditaruh itu ada kok. Tidak ada Pak. Udah ada kok. Di mana kok pada saat itu? Belum sampai. Tanya Mbak ada di situ di kantong motor. Oh, motor yang tidak kau kenal. Jadi sekolah langsung ambil. Ceritanya kau ditempelkan ini. Iya. Begitu. Berapa banyak itu di anu? Di mana gudangnya itu? Jujur, Pe. Di mana disimpan barangnya yang lain? Jujur kok. Saya bohong. Hah? Di mana simpan barangnya yang lain itu? Saya kalau bohong nggak pernah jangan. Tersangka diminta menyebutkan bagaimana ia dapat sabu dengan jumlah yang lumayan besar ini, termasuk siapa pemasok yang lebih besar. Kau tahu. Pak, kalau saya tahu Pak, itu anakku semua. Tidak sembarang itu orang dikasih seperti itu banyak begitu, tanpa tidak ada modal sama sekali. Kirim kan 3 juta Pak. Ada di situ juga sama Pak. Dan transaksi uangnya dia. Dari saya kata Pak, cuma 3 juta barangnya dikasih uang 300.000. Cuma itu yang barang. Pas seperti tahu di mana disimpan dan Kalau di tas motor Pak. tidak, Semua barang ada, yang Pak. lainnya, barang yang lainnya. Cuma kita dipesan. Cuma mau dipesan sama Kamu mungkin siapa yang punya barang ini yang ngasih kamu? Tingkat pengalaman. Coba Pak, dengan aku Pak, enggak. Hah? Dengan aku kalau dengan sama keluar dan enggak mungkin sama-sama kan. Yang mau menangis kemudian Tidak mungkin barang sebesar ini orang nggak ketemu langsung sama kamu. Iya. Karena baru Kak juga ini Pak, aku kontakkan di HP. Nggak mungkin, kami Demi sudah Allah, jauh Pak. dari kamu. Dan Allah Kak ya. Kami lacak nomor handphonemu. Iya, di Allah Kak itu langsung. Sama yang barang sama kamu jadi tahu. Orangnya kami tidak tahu di mana tempatnya, kami sementara lacak di orangnya itu. Makanya saya tunjukkan saja siapa yang ngasih barang sama kamu. Atas nama siapa di bola? Ada namanya di tas dia. Siapa? Gudangnya dulu. Enggak ada. di Di mana? Pengakuan I menyebutkan jika sabu ia bawa dari Makassar. Ia baru saja bertransaksi sabu dengan seorang bandar di daerah Sabutung, Makassar. Sabu yang ia bawa merupakan jaringan Sapiria, namun dikendalikan dari lapas Bolangit. Perempuan inilah yang menjadi salah satu pengedarnya. Ia tak main-main sekali menjual sabu khusus di daerah Kabupaten Goa minimal 5 gram. Dan ini sudah ia lakukan beberapa tahun terakhir. Kita geledah rumahnya. Bisa ya, dapat. Saat interogasi, satu pesan tiba-tiba masuk ke handphone tersangka. Aku tinggal di sini. Ikan dua ada, ikan dua. Dibuka bawahnya Pak. Hah? Kita yang Apa ini? Hei. Kenapa kau bilang namanya? Gimana sekarang? Tapi sama-sama sama Langit. Tersangka I, perempuan berusia 32 tahun ini, lalu diminta menunjukkan foto pemasok sabu kepada dirinya. Lagi-lagi, ibu 3 orang anak ini menangis saat terus diinterogasi, mengaku terpaksa menjual sabu karena anaknya sedang sakit.
Keterangan ini agak berbeda karena perempuan mantan bidu wanita ini memang sudah menjadi target operasi Sat Narkoba Goa. Ia diketahui sebagai pemain yang cukup lama, penjual sabu dalam jumlah yang besar. Anakku lagi sakit. Sakit anakku. Baru sampai nah. Ya iya, anaknya sakit bukan alasan untuk dijadikan pelariannya Wait, malah jual ngedarin narkoba mbaknya ya. Saya sholat dulu. Masih, Baru begitu baru saya kembali. sehat, masih bisa cari Mau udah bunyi masjid. pekerjaan yang tidak merugikan diri sendiri, ya kan, keluarga. Jadi intinya tuh dia bekerja karena memang sudah bercerai dari suami, akhirnya dia jadi tulang punggung keluarga, ya kan. Nah dia tuh harus menghidupi 3 anak. Anak yang kecilnya yang motornya itu tadi menurut keterangan mbak ini sedang sakit. Jadi akhirnya yang tadinya hari ini dia tidak jalan, tidak mengedarkan narkoba, akhirnya mau tidak mau dia harus mengedarkan narkoba, ya kan mbak? Nah, terus tadi dia sudah bantu kami kepolisian untuk menemukan bandarnya ya mbak ya. Ya kan yang tadi itu bandarnya itu. Ya, betul. Nah ini kami mau siap-siap dulu, terus kami akan langsung ke TKP, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih ya mbak. Setelah pemeriksaan dan interogasi, Ibda Yusran Yusuf memutuskan untuk melakukan pengembangan. Dengan tangan terborgol, tersangka perempuan ini diminta untuk memancing pengedar yang lebih besar, memesan kembali sabu dengan jumlah yang sama. Dan lihat saja, caranya menelpon rekan pengedar sabu, menunjukkan ia adalah pemain lama. Kalau ada lagi bisa kita pesan mah ini ada semua dananya sini. Ya. Kenapa Lang? Halo? Halo? Ada dana semua di sini terkumpul sudah 7 juta nih. Iya 7 juta semua. Iya. Kalau bisa langsung kasihin uang, nggak usah mikir anu lagi dia. Karena kaget kata tadi. Iya masalahnya kalau dikasih begitu tadi kayak tadi natarokan kak dia motor nggak bisa kak. Takut kak tadi itu ya dikasih begitu. Ya kan tadi gue bilang kurang buru-buru mau ada pak uang ini. Iya. Jadi bisa Ji. Iya. Caranya ini bagaimana? Nggak ada nuku kok dong. Nggak tahu gitu Kiki. Nggak ada gini nuku apa? Nggak ada nomor rekeningku, nggak ada temko. Langsung kalau bisa kasih kasih uangnya langsung. Jangan kita takut nggak dia. Iya. Ya masalahnya ndak ada. Di mana kak kurang uang ini? Bagaimana caranya? Aslinya kasih security bagaimana? Kayak nggak mengerti kak juga. Iya. Begini bagaimana kalau langsung bisa ambil uang tak ini semua? Kan tidak ribet tuh. Langsung semua kita ambil uang tak. Di situ kita di dekat rumahnya mantan suamiku. Iya. Iya, di situ tadi di Sabutung. Iya, 7.000 pasti nih dananya. Sudah dikasih mak komisi juga. Iya.
Ya kita mau pengen kasih Kak juga komisi ya dia. Jadi jalan nak lagi nek. Hah? Ya kan itu tadi nomor nyiparku yang kupakai yang GSM. Yang nak pakai menelpon itu ku data. Ya. Ini mau lagi kita hubungi sama dia. Iya. Iya. Jadi jalan mah ini. Halo? Nggak masalahnya jauh lagi nih jalanku. Jauh lagi nih perjalananku. Untuk ke Sabutung. Di tempatnya tadi tuh temanku. Ertas nih. Nggak bisa langsung ini kah? Karena di tahu masa nggak mau ke aneh itu langsung saya itu yang bilang pertanyaan kita tadi. Apalagi kita baru kenal kemarin, jadi bilang iya. 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 Iya, jalan apa lagi dia? Iya. Iya. Deal dengan pengedar lainnya, kami lalu bergegas bergerak ke daerah yang sudah ditentukan. Kami menuju daerah Sabutung di Makassar untuk membekuk pelaku lain dengan cara bertransaksi. Daerah yang sama saat ia mengambil sabu sebelum ditangkap. Di perjalanan, tersangka terus mendapat telepon dari pengedar narkoba lainnya. Kontak antar mereka berdua terus terjadi. Oh iya, kulihat itu Pak dia. Oh iya. Kalau lagi di atas motor, Kak. Tak hanya telepon, pesan singkat juga masuk ke handphone tersangka, memastikan titik temu untuk bertransaksi. Menangkap pengedar narkotika memang bukan perkara mudah. Ada proses cukup panjang yang harus dilakukan, termasuk upaya undercover dalam pengungkapan jaringan narkoba. Memasuki daerah Sabutung di Makassar, kontak dengan target terus dilakukan untuk memastikan lokasi transaksi dan menjaga agar pelaku segera keluar dari tempatnya. Di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, kami menunggu tersangka yang akan mengantarkan sabu. Cukup lama kami menunggu. Sementara, anggota sudah bersiap-siap melakukan penangkapan. Jalanan yang sangat padat menjadi tantangan tersendiri operasi kali ini. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Diam. Dan HP-nya itu, HP-nya itu, Pak. Di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, kami menunggu tersangka yang akan mengantarkan sabu. Cukup lama kami menunggu. Sementara, anggota sudah bersiap-siap melakukan penangkapan. Jalanan yang sangat padat menjadi tantangan tersendiri operasi kali ini. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Penyergapan tersangka pun dilakukan. Diam. Dan HP-nya itu, HP-nya itu, Pak. Diam. Bukan saya, Pak. Amankan dia, Diam.
Bisa dulu. Sumpah mata Pak. Gimana yang suruh? Mana yang suruh? Mana yang suruh? Mana rumahnya? Di mobil. Hah? Mata Pak. Mata Pak. Mata Pak. Dari Satu bungkusan yang didapatkan di kantong pria ini lalu diperiksa, namun kami tak menemukan apapun. Karena situasi yang tidak kondusif, maka pria yang diduga kuat sebagai pengedar ini langsung diamankan. Mana? Bang, mana? Kita ambil uang Pak. Cocok, Min. Dari mana rumahnya? Pas foto rumahnya. Mana foto? Sementara ini, perempuan yang menjadi perantara transaksi juga langsung diamankan kembali. Dengan membawa tersangka, kami lalu meninggalkan lokasi. Pergerakan cepat harus dilakukan Sat Narkoba Polres Goa dalam mengamankan pelaku, menghindari kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Satu, massa yang berkumpul sudah semakin banyak. Kedua, menghindari tersangka lain yang ada di lokasi yang sama melihat rekannya ditangkap. Kebocoran informasi. Sebelum dibawa ke Polres Goa, pria berinisial S ini terlebih dahulu diinterogasi di satu tempat. Pemeriksaan terhadap motor yang ia bawa juga dilakukan guna mencari barang bukti. S diminta menyebutkan siapa pemilik sabu yang selalu dikirim ke daerah Goa. Di mana digotong? Siapa digotong? Coba kok. Saya bantu, saya keluarkan. Siapa digotong? Banyak orang dalam. Siapa? Dia mau kuat, saya tidak mau kau masuk. Kau tunjuk saja orangnya siapa. Hah? Di mana rumah si dalam? Hah? Dalam. Di mana rumah dalam si Gotong? Sektor bagian dalam. Di mana di bagian dalam? Siapa? Kamu bilang. Kami tak langsung bisa percaya dengan tersangka ini. Dua nama yang baru ia sebut kemungkinan besar hanya omong kosong belaka, pengelabuan informasi. Tekanan keras harus dilakukan terhadap S. Pria berusia 20 tahun ini merupakan residivis peredaran narkotika yang baru saja keluar dari lapas Bolangi. Aku tidak ada Bandar ini. Baru lepas dari bola ini. Woi, baru lepas toh? Woi, baru lepas dari bola ini toh? S alias M adalah salah satu bagian jaringan narkoba lapas yang cukup lihai bermain. Meski sampai buang air kecil di celana, ia tetap bergeming. Terus mengaku tak tahu terkait keberadaan barang bukti sabu yang disimpan sebelum transaksi. Termasuk mengelak memberikan nama bandar sabu di Makassar yang memasok ke daerah Goa. Tak juga memberikan informasi yang valid, tersangka yang berulang kali berurusan dengan peredaran narkotika ini lalu ditutup matanya. Sementara tangannya juga harus diikat. Ini dilakukan untuk mencegah usaha nekat tersangka. Alhamdulillah. Bukan buang.
Meski berhasil menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 5 gram sabu, Sat Narkoba Polres Goa mencurigai ada ratusan gram sabu yang akan masuk ke daerah Goa dari Makassar. Penangkapan ini menjadi titik informasi bagi Sat Narkoba Goa untuk mengungkap pelaku lainnya. Sementara tersangka harus berhadapan dengan hukum. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ayat 1 dan 2 tentang narkotika menunggu mereka.